Dari mulai pejabat tingkat atas sampai ke bawah, kemudian dari para punggawa-punggawa hukum, dari mulai hakim, polisi, jaksa, pengacara, sama-sama kita berkomitmen bahwa apa yang kita pelajari ada untuk diimplementasikan melindungi masyarakat awam. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya bersama yang saya sudah kenal lama dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang. Apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat aja. Sehat ya? Beliau adalah mantan Karo Propos Dippropam. Beliau juga mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Karobankum Dipkum, Karowasidik, terakhir staf ahli Kapolri. Wah, luar biasa kalau lihat dari karir Bapak ini. Ya, kemungkinan itu anugerah Tuhan lah ya. Ya. Dan satu hal lagi, saya lihat ya kita kan sudah puluhan tahun lah ya bersama-sama dulu, tapi tetap awet muda apa ini khasiatnya, dan badan juga struggle sekali saya lihat. Gampang tuh, gini Pak John. Jadi rahasia kehidupan itu kan nggak perlu kita susah-susah. Yang pertama positive thinking ya. Ya. Yang kedua nggak usah berpikir yang aneh-aneh lah ya. Apa yang kita lakukan pada hari ini lakukanlah. Yang ketiga, jangan kita mempublikasikan diri ke hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, kebugaran tubuh. Yang kelima itu bahwa apa yang kau alami, yang kau rasakan pada hari ini, lakukanlah. Jangan kau menggapai hal yang di luar kemampuanmu. Karena pada saat kau menggapai yang di luar kemampuanmu, yang terjadi nanti malah malapetaka bagi kita. Macam-macam permasalahan. Contohnya saya hanya berpikir tentang masalah kehidupan hari ini seperti apa yang saya rasakan. Saya menggapai mau lebih tinggi, tidak sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya jatuh ambruk. Macam-macam. Ya, bisa kita cedera, bisa kita masuk penjara, dan lain sebagainya. Makanya nikmatilah hidup ini yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira gitu. Nikmatilah hidup ini sesuai dengan kemampuan kita dan berpikir berbuat yang positif. Ya, wah, luar itu biasa. yang paling penting. Ini sangat santai gitu ya. Tapi kali ini saya agak serius juga. Karena saya ingin berbicara tentang penegakan hukum, ya, berbicara tentang hukum dan penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui sejak reformasi kan, bahwa cita-cita kita adalah supaya hukum itu menjadi panglima. Tetapi ya kita tidak menjustifikasi, semata-mata kita ingin bagaimana berbuat ke depan supaya lebih baik. Karena hukum dan penegak hukum menjadi sorotan setiap saat sejak reformasi sampai sekarang malah. Padahal tujuan kita juga pendiri bangsa ini supaya hukum menjadi panglima atau menjadi negara yang adil dan makmur. Ya, adil tentu berbicara tentang hukum dan penegakan hukum. Bagaimana Pak Ricky memandang hal ini dan apa yang harus kita lakukan supaya penegakan hukum benar-benar tergapai apa yang kita inginkan? Baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan tadi hukum itu sebagai panglima, itu kan harapan kita. Ya. Sebagai orang-orang yang mengerti hukum, melaksanakan hukum, dan juga memberikan penerapan hukum itu. Sehingga kalau betul-betul dilakukan itu sesuai dengan hakikatnya, itu pasti berjalan dengan baik. Kehidupan berbangsa dan bernegara memang pilarnya itu adalah supremasi hukum. Karena setiap ada kegiatan aktivitas operasional daripada masyarakat, itu tidak jauh daripada hukum itu sendiri. Karena ada benteng-benteng, ada batas-batas yang harus dilakukan oleh setiap insan manusia agar tidak menabrak hukum sendiri. Nah, yang jadi pokok masalah sekarang kalau kita mau mengembangkan negara ini bisa berkembang dengan baik, bisa maju. Ini ya memang kita tanyakan kepada punggawa-punggawa hukum. Saya katakan kenapa? Lah kita yang mengerti hukum, kita yang memahami hukum, kita yang melaksanakan hukum. Yang sialnya banyaknya oknum-oknum yang justru melacurkan hukum itu. Pada saat dia melacurkan hukum itu, dia sudah bertentangan dengan apa yang diketahui tentang hukum itu. Korbannya siapa? Karena kepentingan sesaat, korbannya adalah masyarakat. Masyarakat hancur, korbannya adalah negara. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan di dalam perjalanan
kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Lihat aja dari zaman dahulu, kalau sudah mulai punggawa hukum atau yang mengerti hukum atau katakan pejabat-pejabat sebenarnya paham akan hukum itu, dia melacurkan hukum itu sendiri, dia menabrak hukum itu sendiri. Pada saat kita tidak ketahuan, mungkin enak-enak saja. Pada saat itu sudah terbuka terbablik, dia korban akibat daripada hukum yang dia permainkan. Yang paling sialnya adalah korban yang tidak harus dikorbankan. Siapa itu? Masyarakat pencari keadilan. Banyak masyarakat pencari keadilan yang merasa tersakiti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang sialnya dia mencari keadilan dia justru tersandera dengan apa yang dia harapkan. Kenapa ini? Kekuatan-kekuatan di belakang daripada orang-orang tersebut bisa menapiskan sehingga para penegak hukum ini tersandera akibat daripada itu. Makanya saya berharap juga bahwa kalau kita memang betul-betul murni mengerti, memahami hukum, ya tolonglah jangan kita melacurkan hukum itu. Saat kita melacurkan hukum itu, kau berdosa kepada orang yang kau sakiti. Ya. Belalah kebenaran, jangan membela yang bayar. Itu kira-kira. Luar biasa ini kan. Tapi gini, realita. Kata Pak Riki tadi, oknum ya. Seperti yang saya katakan, kita nggak menjustifikasi. Tapi kenyataan, sejak reformasi, sampai baru-baru ini juga, ya justru penegak hukum divonis bersalah karena melakukan perbuatan melanggar hukum dalam rangka menjalankan tugasnya. Itu fakta. Bahkan dari mulai advokat, polisi, jaksa, hakim, bahkan hakim agung, itu realita. Jadi bagaimana kita supaya jangan terjadi lagi seperti ini, seperti katakan Pak Riki tadi. Ini kan sudah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat gitu. Selain daripada mungkin kepentingan pribadi-pribadi masing-masing, tetapi dengan realita banyaknya penegak hukum, ya oknumnya yang memang divonis, bahkan sudah sedang menjalankan vonis itu sendiri, yaitu di penjara. Bagaimana Pak Riki memandang hal ini? Ya itulah yang sangat kita sayangkan ya. Justru mereka-mereka ini yang mempermainkan hukum adalah pengkhianat-pengkhianat negara, pengkhianat-pengkhianat hukum. Dia mempelajari hukum itu tapi mengkhianati, dimanfaatkan untuk mencederai hukum tersebut. Siapa objeknya? Objeknya masyarakat atau pencari keadilan. Hanya gara-gara keuntungan sesaat, hanya gara-gara kepentingan sesaat, hanya gara-gara jabatan sesaat. Inisialnya di situ, sehingga bagaimana hukum mau bisa ditegakkan kalau punggawa hukum sendiri mencederai itu? Terus masyarakat larinya kemana? Masa larinya jadi ke Satpam? Atau larinya ke negara lain? Larinya kan kepada supremasi hukum yang kita harapkan. Nah ini yang saya harapkan kepada kita juga, para pemerhati hukum, para punggawa hukum, para orang-orang yang mengerti hukum, jangan mempermainkan hukum itu sendiri. Tolong juga saya, apa adanya saya bicara ya, masalah pejabat-pejabat yang sudah diberikan kepercayaan oleh negara. Jangan hanya kepentingan pribadimu gara-gara memperkaya diri dan kelompok, kemudian mencederai hukum, mempermainkan hukum, dan juga menggandeng orang-orang hukum jadi mencederai hukum itu sendiri. Siapa korbannya? Udah jelas pasti korbannya pencari keadilan. Yang paling karma, korbannya adalah masyarakat. Ingat karma hukum tuh. Pada saat kau lakukan suatu ketika kau akan terjatuh oleh apa yang kau lakukan. Dan terbukti ya, beberapa punggawa-punggawa hukum, mau itu advokat, mau itu hakim, mau itu polisi, ya, semuanya ada oknum yang korban. Nah, jangan suatu ketika kau korban dengan apa yang kau lakukan itu. Tuhan juga Maha Adil, pada satu ketika kau akan ditegur, tidak akan bisa kau berbahagia memakan uang hasil kejahatan itu. Kau jangan bermainkan hukum. Nah, untuk itu ya saya berharap juga kepada pejabat kita yang dipercayakan, ya, jangan aja lip service. Lip service kepada masyarakat, menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk. Pada saat diberikan kesempatan amanah itu, kau justru memanfaatkan itu untuk memperkaya dirimu. Orang-orang yang sudah memilih dirimu tuh sangat kecewa, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kau dibentengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah, saya juga berharap kepada, saya jujur ngomong, kepada para pimpinan hukum, presiden sekalipun, berikanlah keadilan yang berkeadilan kepada masyarakat. Tolong lihat bahwa perkembangan sekarang kita di era globalisasi ini, kita banyak tertinggal dari negara lain. Karena kita berkutat dalam hal seperti yang disampaikan tadi. Hukum ada, tapi hukum juga dipermainkan. Kalau bisa hukum yang dipermainkan ini oleh para orang-orang yang mengerti hukum, diberikan sanksi 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Karena dia sudah mencederai masyarakat. Saya juga pernah menjadi seorang punggawa hukum di polisi. Sampai sekarang pun saya sebagai advokat. Tapi haram hukumnya bagi saya membela orang yang salah. Orang yang salah kita bela adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Ingat loh ya, itulah fungsi pengacara. Kalau pengacara gara-gara dibayar membela dia punya perbuatan, tapi belalah hak-hak dia. Yang tidak harusnya diperlakukan dia seperti itu yang kau bela. Tapi perbuatannya tetap perbuatan. Tinggal penerapannya nanti bagaimana supaya perbuatan ini bisa dipertimbangkan, tapi tidak menghilangkan perbuatan yang dia lakukan. Karena seketika kita mencoba menghilangkan perbuatan yang dia lakukan, kita juga mencederai orang yang menjadi korban atau pencari keadilan ini. Inilah yang saya harapkan kepada kita. Sehingga yang kan bermuara kepada seluruh pilar penegak hukum ini. Tolong berpikir yang jernih juga. Kasus-kasus yang sudah sekarang ini sudah berkembang tiba-tiba berhenti. Apa ini? Masyarakat Indonesia bukan masyarakat bodoh lagi di zaman dunia IT ini. Inilah yang kita harapkan kepada pejabat-pejabat negara kita. Tolong berikan keadilan yang berkeadilan kepada masyarakat. Kasihan mereka. Mereka sudah mencari kehidupannya, meminta punggawa hukum untuk melindungi mereka, justru mencederai mereka. Karma akan berlaku suatu ketika akan kena kamu dengan perbuatanmu itu. Kira-kira berarti gitu. Diharapkan, katakanlah, lembaga penegak hukum, ya kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung ya tentunya, di kehakiman yang lebih tinggi, dan begitu juga advokat, organisasi advokat juga harus mempunyai komitmen bersama kembali ke integritas moral untuk melakukan penegakan hukum secara benar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ya, itulah yang seharusnya harus diterapkan di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tetapi kenyataan, ya maaf, bukan mengungkit hal-hal yang sudah ada. Sampai sekarang, kenapa itu udah berpuluh-puluh tahun masih tetap seperti itu? Ya, ini pertanyaan terakhir. Apa upaya yang harus dilakukan? Baik dari segi intern maupun dari segi masyarakat, sehingga benar-benar apa yang kita inginkan secara bersama, penegakan hukum itu secara benar-benar terjadi di Republik ini. Terima kasih. Tadi saya kutip tadi satu perkataan untuk moral. Ya. Moral, mental, attitude. Kalau moral dan mental attitude sudah merusak kejiwaannya, itulah faktor-faktor keserakaan dunia. Akibat faktor-faktor keseragaman dunia ini, dia menghalalkan segala cara. Gitu. Kalau dia mau berbicara tentang masalah moral, attitude yang dia punyai, dia harus betul-betul mencintai apa yang dia pelajari. Dia mempelajari hukum, lakukanlah itu dalam aplikasi, implementasi dia. Jangan kau pelajari hukum itu justru kau manfaatkan untuk mencederai orang. Karena kau mengerti hukum, kau membuat cara-cara supaya bisa melepaskan dari tindakan hukum, tapi kau sendiri sudah melacurkan hukum itu. Akibatnya, suatu ketika kau akan korban daripada perilakumu yang tidak bermoral itu. Jangan memperkaya dirimu karena akibat daripada keserakan dunia, sentimen pribadi, atau mendapatkan jabatan yang lebih hebat. Tapi manfaatkanlah itu, ingat pada saat kau tuh menhabiskan hukum, kau ingat bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita untuk melindungi orang lain. Bukan mencederai orang lain, apalagi masyarakat lapisan terbawah. Kalau ini mau kita betul-betul pegang, dari mulai pejabat tingkat atas sampai ke bawah, kemudian dari para punggawa-punggawa hukum, dari mulai hakim, polisi, jaksa, pengacara, sama-sama kita berkomitmen
bahwa apa yang kita pelajari adalah untuk diimplementasikan untuk melindungi masyarakat awam. Kalau itu sudah lakukan, berarti maju semua. Kalau memang negara kita pengen maju, lakukanlah itu dengan baik. Kalau memang ini dilakukan, akhirnya terjadilah kolaborasi-kolaborasi yang betul-betul menyesatkan masyarakat. Hancurlah negara kita kalau seandainya supremasi hukum ini tidak kita jaga dengan baik. Bagaimana caranya? Para punggawa hukum, pimpinan negara jangan sungkan-sungkan, jangan lip service. Kalau memang terjadi, babat habis, kikis, sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira gitu. Wah, ya? Luar biasa. Berarti kalau saya pribadi menyatakan setelah mendengarkan ini semua, kesimpulannya bahwasanya untuk penegakan hukum itu kembali ke integritas moral. Ya. Daripada pelaksana hukum itu sendiri, dan juga masyarakat juga perlu melihat dan menyuarakan kebenaran. Dan terutama tadi yang katakan Pak Riki, pimpinan tertinggi dan juga pimpinan lembaga penegak hukum harus kembali ke integritas moral untuk melakukan hukum dan penegakan hukum sesuai dengan fungsinya. Betul. Luar biasa, terima kasih banyak nih Pak Riki. Luar biasa pemaparannya, semoga bermanfaat. Kami berdua tidak ada menjustifikasi siapapun. Hanya ingin bagaimana kita mensosialisasikan agar semua penegak hukum kembali kepada integritas moral dalam melaksanakan hukumnya. Salam, sampai ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak John.